Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, banyaklah orang pergi ke pergi. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, pergi melihat rumah kemenakan. Saya tahu jawaban bapak-bapak kurang semangat karena belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala nabiyinal mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Hadratul Muhtaram yang sama kita hormati, pemerintahan desa yang hadir pada malam yang berbahagia ini, pengurus musola, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, alim ulama, para asatiz, para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, anak-anak kita, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah kita habiskan, nikmat yang masih kita pakai hari ini, atau andai besok kita masih diberikan hidup oleh Allah, pastilah kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat Allah yang sudah kita habiskan menjadikan kita orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah lama juga saya tidak datang ke kuwo ini. Lamunya terogak lo, so terogak biasa. Apa terogak apa lagi kasuwau ko Pak pengurus terogak. Apa pertama terogak datang ke suwau ko. Kok bisa lo nikwi ke Bapak Ibu so. Nak maikwi lambo ke Bapak Ibu, apa na nambo ikwi. Namo suwau jima miftahul jannah. Pembuka apa kunci sur. Wah, kok taikwi lo kali deh. Masuk surga Pak Ibu maikwi lo lambo belakang kali. Alhamdulillah. Yang kedua taroga apa kau mai kan tidak ceramah bono. Taroga bakela. Nang lalawan taroga juga bakela. Alhamdulillah. Masyaallah Bapak Ibu. Mungkin ambo jangan komai tapi mungkin di ambo lah kodok juga sebut dengan Bapak Ibu ya. Nah kami 3 orang beradik kakak, laki-laki ketiga meninggal suwan, itu yang budisu ambo yang kedua. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa membaal alayadi kan. Masa kehidupan manusia itu dimensi waktunya kan ada 3. Masa lalu sebagai sebuah kenangan, hari ini sebagai kenyataan, hari esok adalah impian, hayalan atau cita-cita. Maka manusia yang terbaik itu adalah
orang yang selalu belajar dari masa lalunya untuk dipraktekkan hari ini dan memperbaikinya pada masa yang akan datang. Maka seharusnya hari ini itu lebih baik dari masa lalu, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan malam ini kita masih duduk bersama mempelajari tentang masa lalu. Masa lalu yang selalu relevan dengan sebuah perkembangan zaman, masa lalu yang tidak akan pernah hilang dari kita umat Islam. 1400 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa Isra Mi'raj yang hari ini masih kita laksanakan. Bapak Ibu yang berbahagia, agama Islam itu luar biasa. Allah menunjukkan bahwa setiap bulan itu kita harus belajar dari masa-masa lalu. Saat datang bulan Rabiul Awal, kita belajar lagi tentang sejarah lahirnya Rasulullah. Saat datang bulan Ramadan, kita bahagia hadirnya bulan puasa. Datang bulan Muharram, kita meriahkan dengan tahun baru hijrah. Datang bulan Rajab, kita meriahkan dengan peringatan Isra Mi'raj. Dan dalam Al-Quran, persoalan Isra Mi'raj itu luar biasa. Allah sampaikan pada kalimat yang berbeda dalam setiap kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Hebatnya perjalanan Nabi Musa saat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, melewati sungai Nil dan selamat. Allah tidak memulai ayatnya dengan subhanallah. Hebatnya sejarah Nabi Ibrahim saat akan dibakar oleh api oleh Raja Namrud. Kisahnya dalam Al-Quran tidak Allah mulai dengan subhanallah. Hebat kisah umat Nabi Soleh, Nabi Nuh, semuanya Allah tidak memulai dengan kalimat subhanallah. Tapi kori kita baca surat tadi Al-Isra ayat 1, maka dimulai kalimatnya dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa luar biasa. Sehingga dulu orang-orang pada masa jahiliyah masa itu, rombongan Abu Lahab, Abu Jahal, sodo-sodo Abu dulu, Abu jelas. Dia menganggap tidak akan mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Masjidil Haram sampai Palestina, naik ke langit Sidratul Muntaha. Kata orang tak mungkin. Maka Allah mulai dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangannya, maha suci Allah dari segala kelemahannya. Maka setiap ungkapan itu menolehkan pahala kepada kita semua. Amin. Dimulai dengan kalimat subhanallah wa tasbih. Kenapa dimulai dengan kalimat tasbih? Minimal ada 3 alasan. 1, ibadah awak kan Bapak Ibu ada yang berat, ibadahnya berat.
biayanya mahal. Nah, contoh haji, umroh, ibadahnya berat, biayanya mahal. Yang kedua, ada ibadah koringan, ada ibadah ko berat, biaya murah. Mano contoh puaso. Boy enggak sama mak puaso? Enggak. Serius lah. Apa-apa boy so puaso enggak? Enteng aja puasonya Ustaz. Apa asal enggak makan, enggak minum. Itu yo ingannya. Cuma esensi puasa itu menahan hawa nafsu. Tadi sobi dia anak tadi puasa jalan, citong jalan yo. Puasa jalan, bongi jalan yo. Esensi puasa menahan hawa nafsu. Itulah yang paling berat. Nah, situ di sebono puasa luar biasa. Kalau uang puasa itu kan dua tapi deh apa? Amalan meningkat, dosa hilang. Itu puasa itu. Kalau puasa datang, masya Allah amalan meningkat. Biasa indah macam-macam Quran do. Masuk Ramadan, oh apa buka Quran dulu. Oh no manusan lo tak baca ilah balik Quran lah setahun lo tak baca. Oh bapariso ndak lo ketik sawi dalam lo la ilaha illallah setahun lo nengok-nengok. Ndak ketik niat semangat Ramadan. Ya Allah, kalau sampai Ramadan masuk besok ya Allah, ambokan rajin baca Quran. Alhamdulillah, niat luar biasa. Ramadan masuk, mulailah malam pertama Ramadan baca Quran duma. Alhamdulillah 5 halaman selesai. Malam kedua ompek halaman. Malam ketiga 3 halaman. Malam keempat sehalaman. Malam kelima losap halaman di sodo. Sumangi pertama Ramadan masuk di apa kalah awak di hawa nafsu awak tadi. Nah, Ramadan luar biasa meningkat ibadah awak. Ya, maka kalau ingin meningkat ibadah, ingin hilang maksiat, rajin-rajin puasa mulai jak bulan Sya'ban. Ya Nabi awak dulu ya Bapak Ibu banyak puasa di bulan Rajab, lebih banyak le puasa di bulan Sya'ban, baru genap 1 bulan di bulan Ramadan. Ini kan bulan Sya'ban ya, banyak-banyaklah puasa. Lagi awak laki nak jenta kaji ilang golang awak so. Coba-coba kalau ndak tak kaji iso Pak pas Ramadan pertama kodok lawak lagi main ke dapur nengok wong awak masak nyoba putau pawi ini dek nak pona coba di bulan Sya'ban. Maka jangan tinggalkan bulan Sya'ban. Banyak puasa-puasa sunnah apa agar nanti bagus ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Ibadahnya berat, biayanya mahal. Ringan. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, ada ibadah itu ringan, biayanya ringan. Nah, mana contoh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nabi Muhammad turun dari Mi'raj sampai di langit ke-7 mau turun ke bawah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai Rasulullah, mau ndak kamu dan umat engkau Rasul aku ajarkan beberapa kalimat. Jika kalian membaca kalimat ini, maka itulah tanaman dan makanan terindah dalam surga. Mau Rasulullah?
maka diajarkan kalimatnya. 1, tasbih subhanallah. 2, walhamdulillah. Yang ketiga, tahlil la ilaha illallah. Yang keempat, takbir Allahu. Itu didapati pada peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, ibadahnya ringan, biayanya perlu uduk ndak buka cau gulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar, bagi gulai lu ngombe gam ndak masalah. Lomak dek subhanallah. Lomak dek subhanallah. Kalimat thayyibah ringan, biayanya ringan. Nggak panjang Ustaz, nggak lain pendek lain. Apa kata Rasulullah? Ada 2 kalimat ringan, timbangannya berat. Duanya ringan, timbangannya berat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Perlu bauduk? Enggak. Sesonang-sonang untuk beribadah. Nah, makanya dimulai dengan subhanallah atau kalimat yang lain. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar awak ni Ustaz, nak sompak dek kami do. Banyak kojo kami Ustaz, nak lain pendek istighfar lai. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dosa 4 Ustaz, banyak kojo kami jak pagi sampai sonjo, ndak len pendek lai. Astaghfirullahaladzim. Dojo 4 dek kami do Ustaz. Banyak kojo kami ndak len pendek lai. Astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ndak julen pendek lu Ustaz. Oke, tek kojo kami do mati jilal. Allah. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mulai dengan kalimat subhanallah, memahasucikan Tuhan Nawa. Dia tidak lemah, dia tidak kurang. Allah maha segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an lalahu kum. Masyaallah. Asra tadi subhanallah, subhanalladzi asra diperjalankan. Kalau diperjalankan berarti Nabi Muhammad pasif, berarti Tuhan Nawa yang aktif karena memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rombongan Abu Lahab dulu ndak nemo sangko de Nabi bajalan sawang baik. Padahal Nabi kita itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit lambo itu suwe kamai kamu solamit tahul jannah. Sudah mandi sore tadi jam 5 lewat seperempit bangkit ambo dai itu suwe kamai. Sedang mengunang kain, baik masuk suami dalam satu baju ambo kocik. Lope masuk kok. Pulang lo ambo beko lihat sampai lo jam 10 jam 11 rumah. Kalau suami dalam saku kok. Tentu baik suami itu suwe tadi lihat. Apunya wahai kawan nambo suami itu suwe. Tadi jam 5 lewat tadi pai lambo ka Pulau Ompe musola mitahul jannah. Jam 11 malam kok tiba lo kami rumah lihat. Nyen suami tadi ka kawan. Apun nyen suami tadi
Nyin kawan, samu cinta bulahap sesu gilo Muhammad, takkan mungkin sampai ke Palestina do. Somi tadi sindo tuji kakawan, de apa sindo tu somi tadi gilo de sangko de somi yang cie tadi bajalan ke Pulau Ampe. Kalau bajalan tahun tua, bi 2 3 hari deh. Tapi bisa ndak somi tu suit tadi lope ke Pulau Ampe ko? Bisa, bapun cara Israel diperjalankan nyodo ndak jalan soang. Kalau jalan soang tentu lama. Cinta itu jo Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dia bukan berjalan, tetapi Allah yang memperjalan. Alhamdulillah. Ini ndak lama-lama doh. Oh, nyulang litak pawi nya, Pak. Asal litak bonti, Pak. Bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, kok luar biasa ya Pak. Apu salale subhanalladzi asra bi Muhammadin. Sobi langsung, maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad. Kenapa dibuat? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, kan itu inilah kok. Jadi hamba aku tiwak kaji gini juga Pak. 2, 1, orang yang disebut hamba terdiri dia dari 2. 1, terdiri dari ruh. Yang kedua terdiri dari jasad. Maka Nabi berangkat dengan ruh dan jasadnya itu 1. Ambo yakin Bapak Ibu yang sampai ke musolah kok pasti hadir dengan ruh dan jasad. Iya nak. Kalau le yang hadir cik jasad nya tadi mau pulang ke lemah. Atau yang hadir cik ruhnya enggak justru mungkin yang hadir ruh dan jasad. Itu 1. Yang kedua, kalimat Allah yang mengatakan hambanya Muhammad itu adalah pengakuan. Nabi tidak mengaku sendiri. Hamba Allah, diangkat derajat Rasulullah menjadi hamba Allah. Siapa Muhammad? Hamba Allah, diangkat derajat Tuhan. Kalau awak kau hamba Allah jo, hamba Allah jo, lelok ha? Lalu Nabi, iyo, apa-apa awak sodo hamba Allah jo, iyo, alhamdulillah. Kecik siapa? Nyena, berarti ngaku namo. Dan sabin kau apa kau citoleh de Pak nyena. Ambo ko kenal jo Presiden Pak Prabowo. Nyindan kenal jo Prabowo kenal jambo. Ndak, berarti ambo ngaku. Ndak diakui dok. Nabi awak diakui oleh Allah menjadi hambanya. Dulu Nabi Nuh diakui jadi hamba oleh Allah saat anaknya tenggelam, istrinya durhaka tenggelam, umatnya banyak yang tenggelam, berkumpul di Bukit Judi setelah banjir besar. Allah katakan, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah hambaku yang sangat bersyukur. Nabi Musa diakui oleh Allah menjadi hambanya saat telah dimasukkan api oleh Fir'aun ke dalam mulutnya, dikejar ingin dibunuh oleh Fir'aun lewat laut yang merah, diakui jadi hamba Allah. Nabi Ibrahim luar biasa, ayahnya membuat berhala, ingin dibunuh oleh Raja Namrud, dimasukkan ke dalam api, dibakar, diakui jadi hamba Allah. Maknanya Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang ingin jadi hamba Allah, sayang Tuhan ke awak, diangkat derajat kita oleh Allah, menjadi seorang hamba itu sulit.
tapi bisa ndak bisa. Apa jalan Ustaz? Atu cika jiwa gini. Agak 30 menit lagi. Kalau litak sabitmu mak. Ya kadang sesekali kau mayom boleh lama guys. Nah, tu cika jiwanya. Bapun caro derajat awak naik level di hadapan Allah. Jangan pikirkan dalam pandangan manusia, tapi Allah akan berikan kepada kita naik tingkatan dalam hidup kita. Kita selalu disayang oleh Allah. Bagaimana caranya menjadi hamba Allah itu? Satu, siap dengan ujian Allah. Siapa yang nak ingin jadi hamba Allah, siapkan mental awak, jiwa awak menghadapi ujian Allah. Nabi Isra Mi'raj, Nabi dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bukan perkara yang mudah. Jangan awak tengok je Nabi naik ke langit sampai di situ bukan, tapi peristiwa sebelum Nabi itu diangkat oleh Allah, itu yang penting. Nabi diuji dulu. Apa ujiannya? Dikenal kalau Isra Mi'raj itu dengan Amul Huzni. Dalam sejarah Nabi kan ada 2 tahun yang luar biasa. Pertama Amul Fil, yang kedua Amul Huzni. Amul Fil tahun gajah. Apa lagu so? 12 Rabiul wal jatuh. Tu Amul Fil di pak lagu-lagu ai cuci awak sesuk ndak ketik lo mak sesuk lagu tu dulu. Sudah tu yang kedua Amul Huzni. Apa lagu? 27 Rajab Nabi Muhammad. Itu lo lagu duma-duma sesuk ndek. Kini anak-anak awak nak kenal je lagu tu dile. Datang tu dele pun tentu lagu kini tak bola balik. Tak balik. Lagu-lagu luar biasa. Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi awak sedih sama Jawa? Meninggal istri tercinta Siti Khadijah, meninggal pamannya Abu Thalib. Mati itu biasa, mati 2 orang ini luar biasa. Maka ibu hati Nabi awak ketika Khadijah meninggal nangis buati, ya Allah ya Rabb, ndak tolong sebagai Tuhan. Apa cepet bonoi bau Khadijah nangis Nabi awak. Ya Allah, nak kena pe wong masih noko sok gele. Di apa ni Tuhan? Dulu kau tu nikah jo ambo kayo, kini mai miskin kali Tuhan. Dulu Khadijah itu ya Allah, asal yang mau dihina dek wong dicaci dilu sampai ke rumah. Tonang dek Khadijah kok makui boti Nabi awak. Lebok kenal dia Khadijah. Kok Khadijah sodor. Kok dulu nyampang dulu ibu-ibu mati kenangi di kami ini. Nangi wong mawa awak. Ibu ndak hati cindo kecik Nabi ke Khadijah tadi. Kok dulu di mudik-mudik ten kadang malah meninggal wong nangi-nangi jadi masuk dalam kamar seorang merdeka. Insyaallah ibu kenapa? Karena wong umahnya soleha. Apa? Soju. Nabi awak azab dihina akan dibunuh, banyak persoalan di luar. Kalaulah pulang ke rumah soju dek wong umah. Masya Allah. Siapa nak ibu hati? Bapak Ibu, meninggal pamannya Abu Thalib itu luar biasa. Kalau ayah kandung kita yang wafat itu biasa. Tapi kalau yang wafat itu ayah yang bukan ayah kandung kita. Saat tidak punya makanan dia kasih makanan. Saat tidak punya pakaian dia kasih pakaian. Meninggal orang seperti itu yang bukan ayah kandung kita, maka meninggalnya luar biasa. Saat keduanya meninggal berurutan, ndak leleh kasyapun Nabi ikan mengadu. Biasa ada masalah dulu mengadu ke wong umah sonang hati dek wong umah. Ya, biasa dulu kan dibunuh oleh orang kafir Quraisy, ya, akan membunuh Nabi Muhammad. Siapa yang membelanya? Abu Thalib. Patah tangan kanan, patah tangan kiri, tak ada lagi tempat mengadu Nabi saat itu. Ibawati ke Tuhan. Selesai deh itu belum Bapak Ibu. Telah selesai kehilangan orang yang dicintainya. Datang orang kepada Nabi mengusir Rasulullah dari kota Mekah.
Nak boleh ada Nabi awak nonggo, ya Allah ya Rabb, seorang Muhammad diusir. Ke siapa kan ngadu lah? Cukup penderitaan Rasulullah belum? Apa? Datang ke sebuah kampung bernama Taif 500 meter dari kota Mekah, datang kaki ledun sana kok bisa mengadu di situ? Akhirnya apa? Kocik godang tumudo dari anak-anak sampai orang tua mengambil batu dan kayu melempar Rasulullah, berdarah pelipisnya sampai kakinya berdarah. Itulah ini tanggung oleh Nabi, dikucilkan orang, diusir orang, istri wafat, pamannya wafat, tak ada lagi tempat berlantung. Maka mulailah ala inda mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah, kapankah datangnya pertolongan Allah. Ingat baik-baik, begitulah mencontohkan Rasulullah apa? Satu, jangan bergantung hidup kepada manusia, bergantunglah hidup kepada Allah. Kalau bergantung ke uang bu sakit hati deh gitu. Bergantung hidup ke manusia kecewa awak deh gitu. Lei tompek meminta, lei tompek awak untuk sujud, lei tompek yang menolong awak, itulah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, Bang wafat, dilempar oleh orang Taif berdarah, datang malaikat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ndak tolong dek kami nengok engkau cedoi kepada Rasulullah. Saya bukit yang paling godam di kota Mekah. Aku lemparkan ke orang Taif agar mereka mati semuanya. Nyedokkan Nabi awak. Kok topik kok itu apa-apa jadi Nabi. Oi, wang awak ndak laile. Sana awak ndol laile, mama ndol laile kanolong awak. Bonci lewang Pulau Ampe ke awak de topik ke pengurus diusir lo deh ke Pulau Ampe le. Nak pe sebuang tan lempar lo pakai tua de uang, datang malaikat ya Pak Pengurus. Pak Pengurus saya mano bukit paling godang di kuok. Nak danoban ke wang Pulau Ampe nak mati. Apun Pak Pengurus gas malaikat. Nabi luar biasa. Jangan wahai malaikat, jangan. Aku doakan yang nanti lahir dari tulang sulbi orang Taif, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Makanya sinu apo dilawang ke awak alhamdulillah. Bong ni bono wang ke awak alhamdulillah. Nondong bo. Masya Allah, ya harus kuat dengan ujian Allah. Nyo awak kau memang makan diuji. Ibu-ibu ingin masuk surga? Iya. Alhamdulillah apa-apa. Alhamdulillah apa-apa pun temanggu tak menggeleng tak tahu tidak ambil. Kalau tengok raut wajah lah, dia nampak ambil. Pastilah kan. Tapi kan awak nak nyo jadi siapa ingin masuk surga? Kami. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, am hasibatum an tadkhulul jannah. Wahai manusia, jangan dulu kamu mengatakan bahwa kamu akan masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal Allah belum menguji kamu sebagaimana orang-orang dahulu diuji oleh Allah. Apa siap ujian mental lawak? Apa ujian yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, ingat siapa nak naik level dah kepada Allah, siapkan dengan ujian ini. Kalau Bapak Ibu sudah diuji sampai tahap ini, itu luar biasa. Satu, masathumul ba'sa'u, diuji level rendah, diuji dengan kesusahan hidup. Ya, ini susah, kadang lain makan, kadang lain dah. Tapi walaupun susah, sholat tidak tinggal. Kalau lagi di situ level bau sabar di situ, ndak tinggal Tuhan do, berarti bisa naik level. Tapi lagi lebih susah, sumayangin do, jauang do lo, pai-pai, kok situ tahu biji ujian deh. Kalau masalah ibadah contoh, nak mulai lepai ke masoji atau ke suau jamaah, pasti bo tonton makawan di sapo dek kawan kamanonco nak pe ke suau di jamaah doke le pulang le tuh ndak tahan namo itu doke le juga pulang berarti ulun tahan ujian di le tu le pelonda bodoh. Kalau ulun awak sabar di situ nak kena naik level bodoh.
Ya, itu ujian-ujian nonda susah itu baunya, ya. Susah-susah duit awak ndak laikan sesusah nabi awak ado apa-apa lepon anak makan kini le ndak, ibu-ibu lagi ndak makan kini le, anak-anak awak pun belaba tambah lo makan kini termasuk lo MBG ndol le tidak makan le. Nabi awak coba bayang di lotak batu di pawi deh sumayang dia jatuh mengelotoh batu tadi segodong dek sahabat menangis sahabat ke Nabi untuk mailang litak pawi nah bakobe batu di siko jadi awak aman ne tandua po olun seberapa leh ujian kepada Nabi daripada kepada awak. Jadi kalau lagi diuji dengan susah duit lagi sabar awak omuju saat taat lagi sumayang walaupun susah duit omuju berjamaah kasuh ke masjid berarti itulah mantap bisa nih level. Apa level yang manonga? Ujian yang kedua manonga watorrau bahasa awak darurat lah menyinggung hati perasaan mulailah awak dihina leh awak dicaci awak dicumein uang buka aib awak di uang lah menyakiti perasaan awak. Nah dengan tahan lah apa-apa diuji cina tuh lay ibu-ibu lay tu mantap syukurlah bisa kali buka ada uang apa awak bobo amale lah atuh ya situ ujian harus sabar jangan dilawan buka aib awak di uang biarlah bonci uang ke awak biarlah awak tetap nak elok jo di situ lah menyakiti hati awak lah mulai gelisah awak hati awak sakit gara-gara kecil uang menyakiti fisik awak. Kalau sabar di situ cina Nabi tadi diusir dari kampung dilempar oleh orang Taif Nabi tidak membalas aman naik level level menengah naik level awak ini ketiga apa wazul zilu goncangannya sudah dahsyat. Kalau izazul zilatul ardu kan digoncang segoncang-goncangnya awak cinta tu hati awak serangan kiri kanan uang bonci kiri kanan semua orang tidak suka dengan kita melukai seolah-olah ya Allah tak tahan sodek dan cinta koleh. Kalau ada bapak ibu yang sampai ke level itu alhamdulillah ya. Kena do berontak batin awak do seolah-olah tak tahan dek awak le dengan ujian Allah. Iko jula yang tibu anak jula wang umma jula masalah piti jula iko lah terjadi sehingga malam-malam ngawi ya Allah tak tahan sore dan lain awak. Kalaulah sampai awak level ujian yang luar biasa seperti itu alhamdulillah bapak ibu Allah menaikkan level kita. Cinta apa le? Fayaqular rasul wallazina amanu ma'ahu maka rasul para nabi dan orang-orang berkata lah diuji dengan level yang sangat tinggi seolah-olah tidak kuat lagi lalu mengadu kepada Allah maka nasrullah kapankah datangnya pertolongan Allah. Jangan khawatir kalau itu pertanyaan bertubi-tubi ujian datang Allah mengeci awak bila kan ditolong dek Tuhan gaknya bila pertolongan Tuhan kan datang jangan ragu Allah inna nasrallaha qarib sesungguhnya pertolongan Allah inna nasrallahu qarib sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jangan takut karena Allah ingin menaikkan level kita. Diangkat itu dek Tuhan awak naik level kepada Allah itu adalah tergantung sejauh mana Allah menguji kita. Amin ya rabbal. Siapkan saja bapak ibu ala inna nasrallahu qarib sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Manusia tidak mau lagi. Nabi kan tidak ada tempat bergantung tadi leh. Tidak bisa gantung kepada manusia leh. Hanya satu tempat bergantung kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan orang segala macam bertubi-tubi jangan pernah ragu. Allah itu dekat pertolongannya dengan kita. Amin. Nah, tuh. Yang Isra Mi'raj naik level. Yang kedua, diakui naik sebagai seorang hamba level kita kepada Allah, sayang awak Tuhan kepada awak. Yang kedua adalah jaga hati dengan baik. Itu ini. Enggak lain-lain. Lelo nati awak. Nah, maka Nabi sebelum berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dibaringkan oleh Jibril dan Mikail di bedah
kemudian di hatinya dimasukkan ilmu hikmah segala macam, sehingga orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin sholat kepada Allah, maka harus bersih lahir dan la zahirnya wudu, batinnya hati. Kalau nak masuk surga siko kunci, yang cik nak masuk jusuk siko banyak penyakit ini. Nyuwang copek masuk surga ipa elok ke Tuhan, elok ke uang. Itu copek masuk mak elok ke Tuhan, ke uang dah elok. Lambe jo masuk ke uang elok, ke Tuhan indah. Lambe ju apalagi nomor rompe pak ke uang dah elok, ke Tuhan dak ju bilo kan masuk hati. Kok kediago ilaman atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada mempan anak, tidak ada mempan harta, siang malam banting tulang, pergi pagi pulang malam, tidak ada manfaat. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Bu, oh bu, Laila, alhamdulillah. Lah, ibu pona nengok iblis. Enggak. Apa-apa lay pona basobok dia iblis. Enggak lay do. Nah, ibu apa ambo ajon caro menengok iblis. Ambo ajon malam ko praktek rumah kali. Insyaallah iko luar biasa ke. Lah, siapun nak nengok iblis, ko ti caro nak lain caro dok. Sampai wak duma bekoika tengok kaco di mana biasa wak bakaco. Tengok di kaco tadi siapa wang dalam. Siapa wang? Awak sudah tuh tanya ke uang yang dalam kaco tadi. Tanya. Apakah dia merasa paling apa aja lah? Paling elok, paling nganja, paling gagah, paling kayo, paling berilmu, paling takwa, paling rajin sumayang. Tanya ke orang dalam kaco tu. Lu siapa seorang dalam kaco tadi? Kalau lewang dalam kaco tadi merasa paling ngidui. Kau juga paling apa aja lah. Aba wastakbar kan itu. Nyuko ke. Jadi jangan nak nengok iblis jangan orang lain lo tengok leh. Awak seorang je lah. Cino dan bekok sampai yang mau pulang bekok ke tiba rumah kaco cik lu. Ayo agaknya merasa paling duit paling hebat jula, paling iko jula. Berarti kalimat merasa paling itulah yang sifat sesungguhnya lai dia tiawa. Kalau nak jan lai dia tiawa, kan itu. Kalau lai awak tiaw. Kok iyo kalau ndak bapak ibu nak nengok jangan bakaco. Jangan tengoknya situ caranya kan awak kok tentu soang di awak-awak bekodinya. Awak kan biasa awak membicarakan uang dak awak baca do. Apalagi nak Ramadan kok. Nak Ramadan kok baca kan dosa awak, dosa uang jangan baca lo le. Yang di awak aja lah. Kebaikan awak jangan baca lo le. Kebaikan kalau tentukan di temo de Tuhan le. Maka tengok dosa awak sehingga hati kau nyaman, hati kau lapang. Kenapa? Karena memang bapak ibu yang mampu awak banyak kehilangan nilai ibadah itu adalah de hati awak de elok do. Maka barosir sifat-sifat takabur, hasad, dongki, ria, syirik segala macam yang de elok barosir sondo. Amin ya rabbal. Itu tiung Isra Mi'raj tu. Hati lapang. Nah, ini tu tiwak bapon caro ustaz nak barosi hati.
Kalau nak berwasiat itu dia bazikir, baca Quran, soalnya berwasiat nanti awak. Itu dia apalagi kan masuk Ramadan. Masuk Ramadan itu kata dia do hadis baca di anak awak tadi, man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang gembira masuk bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Apa makna gembira itu? Makna gembira itu bukan tiongwik lomang. Makna gembira itu ndak tiongwik singa ngayam. Makna gembira itu bukan tiupai balimau. Itu budaya. Apa makna gembira? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan hatinya, merugilah orang yang mengotori hatinya. Maksud gembira itu adalah orang yang masuk Ramadan lahir batin selamat. Ndak laile silang sengketo antar wawa, silang sengketo dalam keluarga, samo minta maaf, suami istri minta maaf ke laki, laki minta maaf ke bini, anak minta maaf ke wong tua, antar tetangga. Masalah ada, tapi jangan ada dendam antara kita. Wah, saya bu, kalau itu loh, itu makna man parihad. Ngesuk noke kan awak no puasa 5 hari sampai awak so alhamdulillah duduk jo laki awak nak pai bali mau ba iyo ndak ketek sewono doso dan ke abang do bang nge kadang gai dek piti ndak cupi dan temo dan kecibian jak lakang gai nge tibo kecil banyak dosa dan ke abang bang Sobin. Tentulah jujur ibu-ibu, kami jujurlah kami lah. Sama ni dia, abang tak maaf juga dia banyak dosa, potong piti sebono 1 juta, mati dan lagi yang ke adiknya jujur lah. Masuk Ramadan barulah pariha habis silang sengketo ndak ada lagi qad aflaha man zakkaha barosio ndak laile dendam sudah habis ya masalah sudah hilang apalagi janbok dendam masuk Ramadan itu makanya Bapak Ibu barosio nanti kalau awak nak madok ke Tuhan apalagi masuk puasa Ramadan. Jadi kalau nak naik level awak kepada Allah sih kunci sila. Alhamdulillah. Dan ketiga, bapun cara awak naik level menjadi hamba Allah yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah perbaiki solatmu. Enggak lain-lain, Pak. Perbaiki solat. Nakal bono lawak bau solat. Ya. Kalau ingin jadi ayah yang baik, solat dengan baik. Ingin jadi ibu yang baik, solat dengan baik. Ingin jadi anak yang baik, solat. Rumah tangga itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya adalah solat. Makanya langsung dijemput kepada Allah. Tak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Langsung dijemput kepada Allah. 5 rukun Islam, syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Hanya solat yang dijemput kepada Allah. Yang 4 cukup dengan ayat saja. Puasa wajib, turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Zakat wajib. Wa itaiz zakat wajib zakat. Haji wajib. Wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Semuanya wajib disebabkan turunnya ayat Al-Quran. Tapi sholat luar biasa dahsyatnya. Langsung dijemput kepada Allah. Makanya disebut oleh para ulama kita as-salatu miftahul ibadah. Salat itu adalah kunci semua ibadah. Elok semayang puasa elok, elok semayang zakat elok, elok semayang haji elok, elok semayang hati elok, elok semayang sodo elok. Kuncinya adalah salat. Seperti apapun kita Bapak Ibu, perbaiki salatmu. Tidak ada yang lain. Nak tambah doke kepada Allah, jangan hanya solat wajib, tambah dengan solat sunat.
Makanya Nabi Muhammad SAW menitipkan solat ini kepada kita. Siapa yang solatnya di awal waktu dan khusyuk kepada Allah, maka pahalanya sama dengan solat 50 waktu. Kenawalkan 50, kok sompat 50 pun deh kiamat wak mak. Bilo kan ngale lati bolo wang azan cik lai. Mbau nak basyang sameter lazan lo cik lai. Sayang Nabi ke awak. Ndak kan tolok di awak 50 kodo. Dapik 5 alhamdulillah. Makota jago wakotu khusyuk kepada Allah. Pahalo cendo sumayang 50 tadi. Masya Allah alhamdulillah. Je perbaiki solat. Kalau pikir-pikir Bapak Ibu dalam kitab Nasoihul Ibad disampaikan oleh para ulama, apa nyenyo? Adompek macam yang kadang seolah tidak bernilai kecuali sampai yang ngompek loh. Satu, ingat baik-baik. Masa muda itu seolah tidak bernilai kecuali kalau orang itu sudah sampai tua. Masa muda kadang-kadang seolah tidak berharga dewa, padahal itulah yang paling berharga. Bila tentu dewang nilai masa muda bawa kalau lah sampai waktu, kita tengok apa-apa yang tutur. Tak konang nilai masa muda dulu deh. Tapi awak muda belum tentu akan sampai tua. Alah bang, yang muda kadang tidak nilai di awak do masa muda awak kecuali awak sampai itu. Yang tua alhamdulillah lah melewati masa muda, tapi orang muda belum tentu akan sampai ke masa tua. Konang lelok masa muda awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu satu. Yang kedua, apanya masa senang kita itu seolah tidak berarti bernilai kecuali kalaulah sampai musibah ke awak. Kau tu sonang kadang awak main-main. Ambo Bapak Ibu, ketika terjadi bulan Desember kemarin Gelodo Sumatera Barat, ambo kompek pekakian ke Agam melalui 36 titik longsor di Pelupuh. Malam hujan lebat sampai ikwi lah dengan TNI mengelun mayat yang sudah direndam oleh lumpur. Sudah tu bertanya-tanya, ambo, ada satu masjid yang tidak roboh, yang tidak ditimbun longsor, semuanya rata. Apa kata mereka? Dulu kami tinggal makan, Pak. Sawah kami mantap, luar biasa sawah kami. Tanaman kebun kami luar biasa. Tapi kami masoji kami nak baisi. Ndak lagi kami pe masoji. Kini tibo sosial harga senang dulu, baru orang tahu harganya kalaulah datang musibah Allah. Ya, makanya hargai masa senang itu. Dan ketiga apa? Masa sehat itu baru tahu orang harganya kalau dia sudah sakit. Cobalah Bapak Ibu, ya, bau tu dia awak harga sehat tu kalau lah sakit, ya, lah sakit bau menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dulu sehat ke mana Allah hilang. Maka hargai masa sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rumah masuk masakit bau sadar awak, ya Allah besok kan rajin semayang lah ya Allah, tapi harganya sudah lewat karena masa sehat kita. Yang ketiga luar biasa Bapak Ibu, masa hidup itu orang baru tahu nilainya kalau dia sudah mati. Ini enteng ya Bu, seolah tidak bernilai hidup kita. Tapi kalau sudah wafat, masuk ke alam kubur, maka Allah akan mengazab kita. Baulah takonang di awak. Ternyata hidup itu nilainya sangat berharga. Apa katanya? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah, ya Rabb, sudah kami lihat azab Engkau di alam kubur ya Allah. Sudah kami lihat manusia berteriak di alam kubur ya Allah. Tak sanggup kami menahan azab di alam kubur ya Allah. Farji'na, pulangkan kami ya Allah. Kembalikan kami ya Allah ke rumah kami di dunia. Na'mal solihah, agar kami sholat, agar kami puasa, agar kami berbuat baik.
Inna muqinun, orang bau yakin dengan azab Allah kalaulah masuk ke dalam kubur. Tapi ketika hidup seolah tidak bernilai hidup kita di hadapan Allah. Coba bayang Bapak Ibu, bapa lebih awak dia gini Tuhan. Umur 1 tahun sampai 15 tahun mukallaf awak. Lah mukallaf masuk remaja dewasa cinta apa semayang awak di umur boleh. Sampai umur kan nikah 20, 23. Lama nikah awak kenapa semayang awak mau nyulang anak seorang berdua. Ndi, labu mompek pulau mulai basuhan semula. Kau takut lo cuma kawan kayak itu. Lompat 50 bapak wak bodoh ke Tuhannya dengan jumlah umur yang diberikan oleh Allah hanya dengan 5 waktu. Cukup dengan yang wajib? Tidak. Kalau yang wajib saja, sholat wajib saja, dalam kitab tasawuf disebut dengan pulang pokok, pulang modal. Yakin apa-apa supaya 5 koto pulang pokok awak ada ya? Enggak. Allahu Akbar. Kedi muktahul jannah. Oke, semayang magoi. Allahu Akbar. Rakaat pertama lah sampai ke Pasoku. Rakaat kedua lah sampai ke Bangkinang. Oh, mengaliliung lah ketiga rakaat deh. Numanopai yakin awak pulang pokok. Modal 2 juta mengalir. Anak ambil karupuk si 7. Laki ambil okok si 7. Sebulan pulang modal dia. Laugi atau buntung? Ugi. Sinok semayang. Dah cukup maka apa? Jan hanya yang wajib. Yang mampu awak buntung itu adalah aribhun, adalah sholat sunat. Rentang subuh ke zuhur, Allah perintahkan kita cari rezeki. Carilah, karena jauh jarak antara subuh dengan zuhur. Janabin dia istirahat, konek minum kawa. Sudah tubuk semayang duha 2 rakaat. Kan itu? Ini panjangnya. Kotu bakojo tu panjang tolok jak pagi bakojo sampai zuhur. Enggak, minum kawa awak istirahat. 5 menit 2 rakaat. Jadi zuhur ke asar pendek waktu kelelahan awak di tengah terik matahari. 2 jam 3 jam. Asar ke maghrib singkik waktu, maghrib ke isya tambah singkik waktu, isya ke subuh. Panjang waktu diberikan oleh Allah. Jangan lupa tatajafa junubuhum anil madajid. Contoh Nabi awak bangun tengah malam, lambung jauh dari tompek lolo. Suku bangun tengah malam solat, khaufa berdoa dengan perasaan takut, wa toma'a rakus dalam beribadah. Masya Allah, rentang waktunya jauh. Allah atur waktunya untuk apa? Bakojo dapet, ibadah dah dapat. Jadi jangan tambah dengan yang sunnah. Perbaiki solatmu, Allah perbaiki hidupmu. Perbaiki solatmu, Allah perbaiki hatimu. Perbaiki solatmu, Allah perbaiki rumah tanggamu. Tidak ada yang lain. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal rajin sumayang pasti ditolong dek Tuhan. Jangan pernah pak balik-balik Fatihah itu dibaca tawimat. Jangan balik iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tuhan tolong kami lu, bau kami semayang. Jangan balik-balik. Yang balik-balik topen. Itu kuncinya solat. Perbaiki cenapa je lah dulu cenapa. Perbaiki solat kita yang utuh kepada Allah. Maka kata Nabi tadi, bisa awal waktu khusyuk kepada Allah walaupun belum khusyuk solat tahu. Tidak awak bila akan khusyuk solat. Bila kan hanya 1 rakaat, 2 rakaat sampai 4 rakaat yang terbayang adalah Allah, Allah, Allah. Payah kita membiik. Tapi itulah diajarkan, semakin solat semakin khusyuk, semakin solat semakin khusyuk. Perbaiki ibadahmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki solatmu, insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Isra Mi'raj
kan sampai awak ke bulan suci Ramadan, maka bertebal, siaplah mental awak, diri awak, jiwa awak dengan ujian Allah. Siapkan hati awak bersih, walaupun lagi kusik-kusik, cabik-cabuk bulu ayam, yang namanya hidup itu biasa, tapi jangan pernah ada dendam yang awak mau sampai mati dalam hidup. Kemudian yang ketiga, kunci zaman ini adalah perbaiki ibadah, perbaiki solat. Cinta apa je lah Bapak Ibu, cinta apa urusan awak, cinta apapun masalah, solatlah yang akan memperbaiki hidup kita kepada Allah. Barangkali cukup itulah okey jam 9 kok diontang mau panjang elok dikumpau nak nyosingke dek powi lah lain wasu ya takut. Jadi mudah-mudahan barokah ada kita bersama. Amin ya rabbal. Masuk Ramadan kok ada salah khilaf ambo, kadang banyak bersobok dengan Bapak Ibu, lajak dulu lah lama le kan. Jadi kok ada salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.